Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid darain. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Keluarga sekalian, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan ba'da salat maghrib di malam ini, tanggal 23 Zulqa'dah 1446 Hijriyah, insyaallah kita akan mempelajari dan memetik bersama beberapa faidah yang berkaitan erat dengan ibadah al-udhiyah, ibadah kurban, di mana insya Allah pembahasan fiqih ibadah kurban ini akan dibawakan pembahasannya secara ringkas, insya Allah. Besar harapan semoga Allah Al-Alim senantiasa melimpahkan karunia terindah untuk kita bersama berwujud al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbana. Kita mulai pembahasan kita pada kesempatan ini dengan
mengilmui ta'rif atau definisi dari al-udhiyah, di mana lisan-lisan kita biasanya lebih akrab untuk menyebutkan ibadah al-udhiyah ini dengan ibadah kurban, dan ini yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembahasan pertama terkait dengan ta'rif atau pengertian ibadah kurban. Menurut istilah para fuqaha, maksud para fuqaha artinya para ulama ahli fiqih. Ibadah kurban adalah lihat fokus pada kata kurban adalah ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyaman nahri bisababi idil adha taqarruban ilallahi ta'ala. Silakan ditulis terjemahnya. Kurban, ingat, kurban bukan korban, adalah binatang piaraan yang disembelih pada ayyaman nahri, pada hari-hari penyembelihan. Bisababi idil adha, disebabkan datangnya hari raya Idul Adha, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini kurban. Ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyaman nahri bisababi idil adha taqarruban ilallahi ta'ala. Mas Aba Syifa, tolong dibacakan terjemahnya tadi, silakan. Dalam istilah para fuqaha adalah istilah ulama ahli fikih, ibadah kurban adalah binatang peliharaan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan.
disebabkan datangnya hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri dalam kepada rangka Allah. untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sudah? Baik. Sejenak mari kita petik beberapa faedah yang terkandung dari pengertian ibadah kurban menurut para ulama ahli fikih ini. Ringkasnya, ma yuzbahu min bahimatil an'ami, hewan piaraan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan ayyaman nahri bisababi Idul Adha, disebabkan datangnya Idul Adha, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini kurban. Hewan-hewan piaraan yang disembelih terbatas atau tidak? Terbatas? Hanya unta, sapi, wandang sanaknya. Kajamruni nang apa kak? Hadangan. Apa Mas Gun? Kerbau. Selanjutnya kambing, wandang sanak kambing. Nang apa? Bibiri. Ya kalau domba, kuda masuk, kada masuk. Pilanduk, kada jua. Jadi kalau kita menyembelih yang disembelih selain unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, maka itu bukan kurban. Apalagi haliling. Sekarang yang disembelih binatang-binatang piaraan tadi, cuma menyembelihnya diikat oleh waktu ayyaman nahri, mesti pada hari-hari penyembelihan. Ibadah kurban nang ini kada kawa sambarang waktu. Lamun menyembelih kambing malam nang ini diniatakan sebagai ibadah al-udhiyah, ibadah kurban, sah atau tidak sebagai ibadah kurban? Kada. Ayyaman nahri, pada hari-hari penyembelihan, mulai tanggal berapa? 10 Zulhijjah datangnya Idul Adha. Ini pun catatan setelah selesai dilaksanakannya salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelahnya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau disembelihnya di luar hari-hari penyembelihan hewan-hewan kurban, maka tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Selanjutnya, catatan yang paling penting, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hewan yang disembelih, unta, yang disembelih pada hari-hari penyembelihan
tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah. Niatnya gasan siapa? Nyi Roro Kidul. Atau sagan nang anak, Nyi Blorong, ujar jua. Niat menyembelihnya untuk Datu Guruntung Manau wan Guruntung Waluh. Niatnya bukan untuk Allah, maka ini bukan ibadah kurban. Maka ini bukan ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka untuk siapapun dan apapun selain Allah Ta'ala. Itulah kurban. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, pembahasan kedua, hukum berkurban. Terkait dengan pembahasan ini, pembahasan tentang apa? Hukum berkurban. Para ulama yang sangat mulia dari kalangan ahli sunnati wal jamaah rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada di sebahagian tulisan ulama yang menyatakan hukumnya terbagi menjadi 3 bahagian menurut tulisan sebahagian ulama. Yang kita bawakan pada malam ini, mereka berbeda pendapat menjadi 2 pendapat besar. Baik, pendapat yang pertama, hukumnya wajib bagi yang mampu. Ingat, fokus pada bahasa bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Harus ditulis bagi yang mampunya? Tidak harus kan? Baik. Wajib tentunya bagi yang mampu. Pendapat ini disampaikan di dalam mazhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, sekarang pendapat yang kedua, kira-kira apa? Kalau sekalian, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Udah, kira-kira apa? Udah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kira-kira apa maksud bahasa sunnah muakkadah ini? Sunnah yang sangat ditekankan, bukan perkara sunnah biasa. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya di dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Sudah? Kalau sekalian, ada beberapa dalil yang dibawakan oleh para ulama di masing-masing pendapat ini, dan cukup hangat diskusi para ulama ketika membahas tentang hukum berkurban bagi yang mampu. Ringkasnya, kedua pendapat ini cukup kuat, bahkan sangat kuat. Maka apa sikap yang mesti kita ambil? Disebutkan masing-masing pendapat sangatlah kuat. Hujjah demi hujjah yang mereka sampaikan. Maka apa sikap kita? Hendaklah kita keluar dari perbedaan pendapat ini dengan cara tetap berkurban. Tetap berkurban. Ingat, para ulama kita secara garis besar mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib, dan ini sangat-sangat kuat. Sementara jumhur ulama, kebanyakan para ulama, dan pendapat ini begitu kuat, mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Allahu a'lam. Sangat banyak ulama yang mengikuti pendapat yang kedua ini. Tapi jangan sampai akhirnya dikarenakan adanya pendapat jumhur ulama yang menyatakan hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, lantas kita menurunkan level hukum menjadi sunnah biasa. Apalagi ba'astilah kada hendak berkurban. Sementara manukar handphone berbasis Android kawa saben tahun. Belum lagi iPhone cap Apple baigut. Kawa aja. Ingat, jangan hadirkan pendapat, maaf, yang berbasis bakhil, koret, pamalar, engken, lantas menyebabkan sang pemilik pendapat tersebut merendahkan syariat ibadah kurban. Jangan seperti itu. Jangan. Jadi keluar dari perbedaan pendapat para ulama, kita hendaknya tetap berkurban. Catatan, bagi yang mampu. Jangan berucap kada apa-apa, kada berkurban, ini sunnah haja, bertambah haja habulang. Jangan, sunnahnya muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa. Bahkan ada sebahagian yang mengungkapkan hukum sunnah muakkadah nang itu jar sunnah nang hampir-hampir wajib, makanya bertambah muakkadah, bukan sunnah biasa. Maka tolong para hamba Allah dan para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kepada Allah. Kalau memang mampu, berkurbanlah. Sudah?
Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Mari kita fokus pada pembahasan yang ketiga ini. Hikmah yang pertama, dan ini yang paling utama, dalam rangka menegakkan ketauhidan, dalam rangka menegakkan ketauhidan. Jadi keluarga sabarataan, ibadah kurban nang ini merupakan simbol utama seorang hamba Allah yang beriman benar-benar mentauhidkan Ar-Rahman. Mana dalilnya? Untuk menetapkan hikmah yang pertama ini, mari kita fokus pada firman Allah di ayat yang kedua surah Al-Kautsar. Ayat keberapa? Kedua. Allah Ta'ala berfirman, mari kita lihat. Baik, mohon izin kita tulis di sini. Fasalli li rabbika wanhar. Di sini ada penekanan dari Allah Ta'ala pada penggalan li rabbika. Apa terjemahnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanhar, dan berkurbanlah. Catatan paling utama, li rabbika, hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Rabbmu, bukan untuk siapapun dan apapun selain Allah. Lihat di sini ada beberapa ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ditegakkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ibadah? Ada dua kan? Yang pertama, fasalli, ibadah apa? Salat. Ini yang pertama, ibadah salat. Tegakkan salat hanya untuk Allah. Persembahkan salat hanya dan hanya untuk Allah. Selanjutnya ibadah yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah li rabbika, berkurbanlah engkau hanya untuk Rabbmu Allah Ta'ala semata. Jadi kita bersama mesti memahami, ketika kita berkorban, kita menyatakan dengan setulus-tulusnya bahwasanya hak
untuk diibadahi dengan ibadah kurban hanyalah milik Allah. Maka kita bersama yang berusaha untuk istiqamah menegakkan ketauhidan, tolong diingat, apabila memiliki kemampuan, buktikan ketauhidan kita dengan hanya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah kurban ini. Berkurbanlah. Ini simbol ketauhidan. Kita alirkan darah hewan kurban kita bersama li Rabbina Jalla wa'ala, hanya untuk Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Baik, insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan masih pada pembahasan hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Apa hikmah yang pertama tadi? Dalam rangka menegakkan ketauhidan. Dalil lain yang menyatakan dan menegaskan akan hikmah yang pertama dan paling utama ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 162. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, hanya dan hanya untuk Allah, Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Lillahi Rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam, bukan untuk selain Allah. Maka tampakkan syiar ketauhidan ini. Baik, hikmah yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur hanya kepada Allah Ta'ala, sebagai ungkapan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang menetapkan akan hikmah ini adalah firman Allah Ta'ala kembali pada surah Al-Kautsar, tapi kita pelajari dari ayat yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang kedua.
Allah Ta'ala berfirman, coba dilihat pada mushafnya masing-masing. Inna, sesungguhnya kami, Allah Rabbul Izzah wal Jalalah, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Mas Gun, apa terjemahnya? Nikmat yang banyak. Di antaranya telaga Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad alaihi salatu wassalam telaga Al-Kautsar dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Allah berbicara kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah telah memberikan kepada beliau kenikmatan yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Di sini ada huruf fa. Nah, huruf fa di sini merupakan fa yang berfungsi as-sababiyah, menyatakan sebab. Terjemah mudahnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad alaihi salatu wassalam kenikmatan yang begitu banyak, oleh sebab itulah, oleh karena kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang begitu banyak, oleh karena itu salatlah engkau dan berkurbanlah engkau li rabbika, hanya untuk Rabbmu. Jadi berkurban ini mengungkapkan rasa syukur para hamba kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada mereka, terlebih khusus kenikmatan berupa kelapangan rezeki. Maka ungkapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan ibadah kurban. Ungkapkan rasa syukur tersebut dengan mengamalkan perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Baik, hikmah yang ketiga kita ringkas. Guna menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukankah tidak sedikit dalil yang menetapkan perintah kepada kita bersama agar mengikuti milah Nabi Ibrahim? Di antaranya adalah ibadah kurban. Baik, dan hikmah-hikmah lainnya. Kita masuki sekarang pembahasan yang keempat. Waktu
waktu pelaksanaan ibadah kurban. Pembahasan keempat, waktu pelaksanaan ibadah kurban. Kita bagi menjadi dua bahagian. A, waktu mulai berkurban. Dan B, akhir waktu berkurban. Apa yang A tadi? Waktu mulai berkurban. Kapan mulainya? Jawabannya setelah selesai salat Idul Adha pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Setelah selesai ditegakkannya salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan ibadah kurban. Baik. Waktu mulai berkurban. Jawabannya tadi setelah selesai salat Idul Adha ba'da salat Idul Adha. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Rasanya dalam KBBI itu pakai Z. Baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana dhabha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa menyembelih hewan yang ia niatkan sebagai hewan kurban sebelum selesai pelaksanaan salat Idul Adha, falyadhbah ukhra makanaha, maka hendaklah ia mengulangi kembali apa? Mengulangi kembali penyembelihannya. Ulangi sebagai gantinya. Hal ini menyatakan siapa saja yang menyembelih hewan
dengan niat untuk berkurban, tapi belum waktu mulai disyariatkannya untuk berkurban, sebelum selesai salat Idul Adha, maka sembelihannya tadi tidak sah ditetapkan sebagai hewan kurban. Baik. Lalu jika terlanjur menyembelih seperti tadi, sembelihannya dianggap sebagai apa? Ya? Sembelihan biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis masih milik Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, syatuka syatu lahmin, kambingmu bibiri tadi, domba tadi yang terlanjur disembelih sebelum waktunya adalah domba sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai hewan kurban. Sembelihan biasa, halal dimakan? Halal, tapi tidak dinyatakan sebagai hewan kurban. Baik, sudah. Sekarang B, akhir waktu berkurban. Kapan? Jawabannya, kapan akhir waktu berkurban? Jawabannya, sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari di akhir tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum tenggelam matahari di akhir tanggal 13 Zulhijjah. Berarti pada hari tasyrik yang keberapa? Ketiga, kan? Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dan yang lain-lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ayyamit tasyriqi zabhun. Kullu ayyamit tasyriqi zabhun. Seluruh hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan hewan kurban. Seluruh hari tasyrik bermakna ketika telah berakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, persis masuknya waktu maghrib tanggal 14 Zulhijjah, berakhirlah hari penyembelihan hewan kurban.
Artinya batas akhirnya sampai tiba waktu maghrib masuk tanggal 14 Zulhijjah. Baik, pembahasan yang kelima. Syarat-syarat sahnya binatang kurban. Bahasannya kelima. Syarat sahnya hewan kurban. Hewan-hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Baik. Dalil yang menetapkan akan syarat ini adalah firman Allah pada surah Al-Hajj ayat 34. Surah Al-Hajj ayat 34. Silakan dilihat. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Dan bagi setiap umat kami telah mensyariatkan penyembelihan. Maksudnya penyembelihan di sini adalah ibadah kurban. Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami, agar mereka senantiasa mengingat nama Allah agar mereka senantiasa mengingat nama Allah, menyebut nama Allah atas
apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka min bahimatil an'ami, berupa binatang ternak, min bahimatil an'ami. Dan ini dibatasi berupa apa? Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kuda masuk tidak? Kada. Payau bang? Kada juga. Udah tahu payau? Nanti cari di Google udah ya. Pilanduk? Kancil? Kada. Banteng? Kada. Dibatasi min bahimatil an'ami di sini. Jelas? Allah telah sebutkan seperti itu. Baik, syarat yang kedua. Hewan yang akan dikurbankan sudah mencapai umur. Sudah mencapai umur secara syar'i. Secara syar'i. Pahami? Bukan telah mencapai umur secara penilaian penjual, tapi secara syar'i. Syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadisnya riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazbahu illa musinnatan." La tazbahu, janganlah kalian menyembelih hewan yang diniatkan sebagai hewan kurban. Janganlah kalian menyembelih hewan untuk ibadah apa? Ibadah kurban. Illa, kecuali musinnatan. Kecuali musinnah. Musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan yang diniatkan sebagai hewan kurban kecuali musinnah. Illa an ya'sura alaikum, terkecuali jika kalian mengalami kesulitan, sulit mendapatkan yang musinnah, maksudnya terkecuali jika kalian mengalami kesulitan. Sekali lagi, sulit untuk mendapatkan yang musinnah. Illa an ya'sura alaikum, terkecuali jika kalian mengalami kesulitan untuk mendapatkan yang musinnah, fatadbahu, maka sembelih oleh kalian jaza'atan minadh-dha'ni, jaza'atan minadh-dha'ni, maka sembelihlah oleh kalian domba jaza'ah.
Baik, insya Allah kita perjelas apa yang dimaksud dengan musinnah dan jaza'ah ini. Mari kita fokus pada pembahasan ini. Baik, rinciannya. Musinnah yang biasa disebut pula dengan saniyah, istilah lainnya saniyah. Musinnah atau tadi apa? Baik, saniyah adalah setiap binatang piaraan yang telah gugur, copot secara natural. Apa bahasa Jawanya, Mas? Lamun bahasa kita Banuan apa, Kak? Nang maksudnya nang giginya nang pacul nih. Lain, menrapai hancur, ramuk, kapinggahan. Nah, tuh. Yang telah gugur, copotnya copot alami, ya, salah satu gigi depannya, baik, gigi depan yang dimaksud berjumlah berapa, Mas? 2. Budi, berapa jumlahnya, Bud? Gigi depan yang dimaksud 4. 2 di atas, 2 di bawah. Gigi serinya 2 di atas, 2 di bawah. Nah, salah satunya telah copot, gugur secara alami, lain dicatuk. Jadi salah satunya sudah copot secara alami. Hewan itu musinnah, hewan tersebut saniyah. Maaf, jadi lamun kita dapat tugas mencari sapi atau hadangan, kambing atau bibiri, di sini ada karena mencari unta juga di murung pudak. Baik, maka perhatikan giginya. Sekarang, kalau dari sisi umur, tinjauannya dari sisi usia hewan, baik. Ilmu oleh kita rincian berikut ini. Unta dikatakan musinnah ketika umurnya telah sempurna 5 tahun. Itu unta. Unta yang musinnah umurnya sempurna 5 tahun menuju tahun ke-6. Baik, ini unta. Sekarang sapi atau kerbau dikatakan musinnah tatkala umurnya, silakan, berapa tahun? Berapa? Telah sempurna berumur 2 tahun menuju tahun ketiga. Sapi atau kerbau tadi telah musinnah. Sekarang kambing atau domba dinyatakan musinnah
umurnya berapa tahun? Berapa tahun? Sebahagian ada yang menyatakan sama seperti sapi 2 tahun. Wallahu a'lam. Pendapat yang cukup kuat adalah 1 tahun sempurna menuju tahun kedua. Kambing sudah musinnah, domba telah musinnah. Umurnya 1 tahun sempurna, jalan 2 tahun. Sudah? Kalau kurang dari itu, tidak sah untuk dikurbankan. Kira-kira lamun malihati umur nang ini ngalih kada? Apalagi nang bajual hewan-hewan kurban tadi kada bisa memberikan akte kelahiran. Iya kalau? Coba mbak takut mana akta kelahirannya tuh? Maaf jar pihak capil kami kada menyediakan. Sudah? Bisa dipahami? Itu musinnahnya unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Sekarang istilah yang kedua jaza'ah. Jaza'ah yang dimaksud adalah jaza'ah minad dha'ni, dari domba. Berapa umur domba dikatakan jaza'ah? Umurnya 6 bulan menuju 1 tahun. 6 bulan menuju 1 tahun. Ini tolong diingat rincian ini. Nah sekarang selama masih ada musinnah, boleh kada kita bakurban memakai bibiri nang jaza'ah nang ini, nang umurnya 6 bulan, umurnya 8 bulan, belum 1 tahun, boleh kada kita bakurban menggunakan domba nang jaza'ah? Jawabannya kada boleh. Terkecuali tadi jika kita benar-benar sangat amat sulit mendapatkan yang musinnah dan kita ingin berkurban, dananya ada. Misal di Murung Pudak sudah mencari, di Tabalong dicari, kada sing dapatan, kemana-mana sudah berusaha, dananya ada, ingin berkurban, habisan musinnahnya. Tak banyak orang nambah kurban daripada sapinya. Tak banyak orang hendak bakurban daripada kambing wan bibirinya, habisan sudah misalnya. Cuma kira-kira sualah kejadian habisan kayak ini. Sebelum tak dapat bangun di Banua kita lagi, ya kalau. Jadi kada boleh langsung turun ke jaza'ah minad dha'ni, kada boleh selama yang musinnah tadi masih ada. Ketika itu dilakukan kada sah kurbannya. Amanah bagi para panitia ibadah kurban untuk teliti memilih hewan-hewan yang akan dikurbankan, karena ini kaitannya dengan sah atau tidak sahnya ibadah kurban. Baik, syarat yang ketiga, hadang hulu, boleh dilanjutkan? Sudah menuju jam 9. Atau kita sambung pada kesempatan yang akan datang? Ya, baik, cukup dulu. Ini yang bisa kita sampaikan adalah ini yang bisa ulun bawakan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan sesi kedua yang akan datang. Insya Allah. Salah dan khilaf saya banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.